Kepolisian memukul mundur aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin malam. Petugas kepolisian terpaksa membubarkan pendemo dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon karena dinilai telah melewati batas waktu yang ditentukan. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini menggelar aksi sejak Senin siang. Namun setelah menyemprotkan water cannon, petugas kembali memukul mundur mahasiswa hingga sempat terjadi aksi saling dorong. Usai dipukul mundur oleh petugas, akhirnya mahasiswa membubarkan diri melalui Jalan MH Tamrin. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Sebuah truk pengangkut aspal terguling dan menimpa seorang pengemudi ojek online di Medan, Sumatera Utara. Dalam video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha mengeluarkan pengemudi ojek online yang tertimbun aspal. Truk bermuatan aspal terguling setelah melintas sebuah parit. Warga berhasil menyelamatkan korban dari timbunan aspal panas. Korban mengalami luka bakar pada bagian pinggang sampai kaki. Warga kemudian membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah di SMA Negeri 82 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Inilah video amatir yang menggambarkan detik-detik para siswa dan guru SMA Negeri 82 Jakarta memadamkan api di gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 82 Jakarta, Sugianti, Senin siang di Jakarta, mengatakan bahwa kepanikan siswa dan guru terjadi lantaran api tak kunjung padam. Awal pertama sih kita matikan listrik. 922 itu asap, orang udah mulai rame, matikan listrik gitu. Kemudian teman-teman mengambil apa untuk matikan, tapi kok nggak mati-mati, ternyata api itu. Terus kerja bersama, air dari sini ke sana, gitu, estafet ember-ember. Enggak juga, sambil teman yang lain telepon pemadam bakaran, gitu. Ya nggak lama, setengah jam pemadam datang. Ketika terjadi kepulan asap makin banyak, gelap di situ, anak-anak sudah mulai riuh kan, udah kami turunkan ke lapangan, takut menghirup asap. Tak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat kebakaran ini, pihak sekolah memberhentikan aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 82 Jakarta. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut karena masih dalam penyelidikan pihak petugas. Pemirsa, ada yang lagi viral nih. Salah satu kajian yang mengundang Ustadz Hanan Attaqi mendadak heboh di media sosial. Pasalnya ada seorang laki-laki yang menggunakan cadar mengikuti kajian tersebut. Siapa tak kenal Ustadz Hanan Attaqi? Namanya sudah tak asing lagi di kalangan anak muda. Ia merupakan pendakwah atau dai muda tersohor di Indonesia. Ustadz Hanan Attaqi akrab dipanggil dengan sebutan UHA. Seringkali memberikan materi dakwah yang ditujukan untuk anak-anak muda Muslim Indonesia. Namanya semakin dikenal sebagai Ustadz karena ceramahnya yang mudah dipahami, terutama bagi anak muda. Tak heran banyak pemuda yang senang dengan ceramahnya. Tidak terkecuali para selebriti di Indonesia. UHA banyak diundang selebritas sebagai pendakwah di kajian-kajian Islami yang mereka adakan. Terkait dengan kajian seleb yang mengundang UHA sebagai pendakwah, belakangan viral di media sosial, diduga Wanda Hara, seorang penata busana, salah satu yang hadir dalam kajian tersebut dikecam netizen karena menggunakan cadar.
Bahkan ia juga dikabarkan berada di saf perempuan selama kajian berlangsung. Hal ini menyalahi aturan dan juga menghebohkan karena Wanda adalah laki-laki. Setelah huru-hara di media sosial, pihak penyelenggara pun memberikan klarifikasi serta memohon maaf karena mereka juga tidak mengetahui bahwa salah satu peserta kajian yang bercadar adalah laki-laki. Suasana haru mewarnai pelarungan abu jenazah Yita Daliwasing, suami artis sinetron Jennifer Kupen yang tewas akibat kecelakaan motor di Pantai Lembeng, Gianyar, Bali. Ratusan fans mengikuti pelarungan abu jenazah dengan ikut menabur bunga sebagai tanda duka cita. Artis sinetron Jennifer Kupen dan putrinya yang masih balita bersama keluarganya datang untuk melarung abu jenazah suaminya, Yita Daliwasing atau yang kerap disapa Papa Dali di Pantai Lembeng, Kabupaten Gianyar. Ratusan fans ikut hadir dengan pakaian serba biru dan putih mengiringi prosesi pelarungan. Sambil mendekap erat foto suaminya, Jennifer mengucapkan terima kasih pada semua fans yang ikut hadir dan mensupport dirinya yang tengah merasakan duka mendalam. Suasana bertambah haru saat Jennifer melarung abu jenazah suaminya ke laut yang diikuti taburan bunga oleh seluruh kerabat dan fans yang hadir. Dalam kesempatan ini, Jennifer juga membantah kabar negatif yang beredar di media sosial yang menyatakan suaminya tewas karena mengendarai motor dalam pengaruh minuman keras. Jennifer juga membantah dirinya dan suaminya tengah bertengkar. Jennifer juga menyatakan kremasi dilakukan atas keinginan almarhum suaminya dan meminta semua pihak menghargai keputusan keluarga. Saat Papa Dali kecelakaan juga, Papa Dali tuh langsung udah gak sadar diri di tempat. Jadi aku mau kalian tahu kalau Papa Dali gak ngerasain sakit. Papa Dali juga perginya dengan tenang, ditemenin sama semua keluarga karena banyak sekali cerita simpang siur di internet yang mikirnya Papa Dali itu pulang kecelakaan karena minum atau pulang kecelakaan karena habis berantem sama aku. Aku cuma mau kalian tahu kalau itu nggak benar. Duka mendalam juga dirasakan para fans yang mengagumi kedua pasang selebritis dan bayinya yang lucu tersebut. Shock banget. Saya sampai nangis juga kebetulan gitu dengarnya. Dan saya juga suka banget sama Yaya. Kalian ya waktu itu sangat berharga. Aku sama Papa. Selain pelarungan abu jenazah, Jennifer juga mengajak para fans untuk bersantai menikmati suasana senja dengan mendengar lagu kesukaan almarhum. Rekan-rekan almarhum juga melakukan penghormatan dengan melakukan pedal for peace, mengayuh papan surfing dan menabur bunga di laut. Daliwasing tewas akibat kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Kamis dini hari. Anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar Al-Ghifari meradang. Pasalnya, kecelakaan yang dialami Daliwasing dikait-kaitkan dengan kecelakaan yang dialami oleh almarhum ayahnya. Belakangan ramai cuitan di media sosial Twitter tentang insiden kecelakaan yang dialami oleh Daliwasing beberapa waktu lalu. Mirisnya, ada 2 akun di Twitter yang mengaitkan kecelakaan tersebut dengan kecelakaan motor yang terjadi pada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 26 April 2013 lalu yang mengakibatkan Ustadz bersuara merdu tersebut meninggal dunia. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Abizar Al-Ghifari yang pertama kali mendapatkan info dari kakaknya lantas berkomentar di akun media sosialnya. Abizar juga langsung mencari tahu pemilik akun dan mengatakan akan bertemu dengan mereka. Ibunda Abizar, Umi Pipik, juga ikut berkomentar. Lewat media sosialnya, Umi Pipik menyayangkan komentar netizen yang menyamakan kecelakaan yang dialami oleh Daliwasing dengan almarhum suaminya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dalam unggahannya, Umi Pipik juga menyatakan turut berbela sungkawa terhadap kematian Daliwasing.
Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Inilah video seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok menunjukkan peralatan yang rusak di sejumlah kantor pemadam kebakaran Kota Depok. Selain gergaji, petugas juga menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tak berfungsi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin tidak membantah adanya sejumlah peralatan, sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang mengalami kerusakan. Sementara terkait mobil, menurut Adnan memang sedang dalam perbaikan karena sulit mencari suku cadangnya, jadi harus menunggu lama. Memang kami akui ada beberapa mobil-mobil yang sedang dalam perawatan, yaitu perawatan dalam angka baik itu mesin, oli maupun sarana yang ada di mobil pemadam kebakaran. Dan itu mobil adalah mobil karoseri, Pak. Di mana karoseri itu kita tidak bisa sembarangan dan itu spare part itu memang susah kita cari karena mobil lama yang karoseri, ya. Namun ditegaskan Adnan, kerusakan tersebut tidak mengganggu pelayanan petugas damkar kepada masyarakat. Pihaknya pun sudah mengajukan penambahan mobil baru di tahun 2025 kepada Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 unit, serta pembelian mesin gergaji yang baru. Sebelumnya viral juga di media sosial terkait mobil pemadam kebakaran yang hendak mengisi solar namun kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Menurut Kepala Dinas Damkar Kota Depok Adnan Mahyudin, hal tersebut hanyalah soal miskomunikasi. Pasalnya, anggaran untuk pengisian bensin yang berbentuk kartu tersebut masih ada di masing-masing UPT. Kadin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin. Sementara itu, Balai BPOM Banjarmasin segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kadin Provinsi Kalimantan Selatan menyambangi kantor Balai Besar POM Banjarmasin untuk melaporkan sejumlah roti produk luar Kalimantan Selatan yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Kalimantan Selatan Aftahudin menjelaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium yang mereka lakukan di Cina terhadap 2 produk roti luar Kalimantan tersebut, menggunakan produk pengawet yang dilarang untuk makanan. Sementara itu, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin segera menindaklanjuti laporan dugaan roti menggunakan bahan berbahaya. Beliau nih, dengan adanya komunikasi ini, insya Allah UMKM kita akan terjaga, masyarakat kita akan terjaga dari produk-produk pada dasarnya tidak menggunakan bahan pengawet bukan untuk makanan. Jadi, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM Banjarmasin Gusti Maulita Indriani mengatakan produk yang dilaporkan sudah terdaftar resmi di Badan POM sehingga pihaknya akan mengonfirmasi hal ini kepada kantor pusat. Di AOK sendiri di labelnya itu tidak sama pengawetnya dengan hasil uji yang disampaikan. Jadi kami harus konfirmasi betul-betul karena yang di label itu diperbolehkan. Di labelnya. Gitu ya, diperbolehkan yang mereka daftar. Hasil labnya tidak ada itu. Hasil labnya tidak ada. Yang ketiga, kami akan menguji sendiri nih, apakah hasil uji BPOM sama dengan hasil uji lab yang di Cina tadi ya. Banyak kemungkinan Bu, ya banyak sampel beda sampel, apalagi sampelnya Agustus 2023. Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti temuan Kadin Kalimantan Selatan terkait hasil laboratorium yang tidak sama dengan daftar bahan yang tertera pada produk, yakni dengan melakukan konfirmasi ke perusahaan bersangkutan serta menguji sendiri produk roti yang dimaksud. Sementara, produsen roti tersebut telah memberikan hak jawab dan membantah produknya menggunakan sodium dehidroasetat. Senyawa sodium dehidroasetat diketahui biasanya dimanfaatkan sebagai pengawet kosmetik. Oga ditilang seorang pemuda berlaga kesurupan. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Jelas banget sih. Pura-pura kesurupan ditilang. Gak jelas ya?
Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, 2 kelompok massa terlibat bentrok di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dua kelompok massa bentrok di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kedua kelompok itu saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. 2 orang dari salah satu kelompok mengalami luka sabetan senjata tajam. Menurut Kapolsek Kembangan, Kompol Billy Gustiano Barman, pemicu bentrokan dilatar belakangi dari sengketa lahan seluas 5 hektar antara perusahaan PT BBH dengan PT SKJM. Kedua perusahaan saling mengklaim telah memiliki sertifikat lahan tersebut. Kedua belah pihak telah dipertemukan di Mapolsek Kembangan dan mereka sepakat untuk berdamai sampai menunggu hasil persidangan atas kepemilikan lahan tersebut. Pemirsa, Harvey Mois dan Helena Lim resmi diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti juga dilimpahkan, antara lain mobil mewah, tanah, perhiasan, tas dan arloji, hingga uang tunai. Helena Lim, pesohor berjulukan Crazy Rich Pig, dan Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi, adalah 2 tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Keduanya dilimpahkan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung beserta berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain 2 tersangka tersebut, penyidik Jampitsus juga menyertakan barang bukti, antara lain berupa logam mulia, sertifikat tanah, mobil-mobil mewah, arloji dan tas mewah, sampai uang tunai dari berbagai mata uang. Barang-barang tersebut merupakan bentuk pencucian uang hasil kejahatan. Tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa-menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CP VIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka M menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility. Untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Dalam kasus korupsi ini, Kejagung sudah menetapkan total 22 tersangka dan telah melimpahkan 18 berkas perkara. Di antara para tersangka adalah Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin. Kalau yang seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Ini ada seorang pengendara sepeda motor yang tiba-tiba kesurupan saat hendak ditilang oleh anggota Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat. Pemotor ini tiba-tiba kesurupan saat hendak ditilang polisi dalam razia operasi Patuh Lodaya di Jalan Raya Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat pengendara motor ini berteriak-teriak dan mengamuk seperti dirasuki makhluk halus. Namun aksi kesurupan pemotor ini tak digubris petugas karena aksi tersebut diduga akal-akalan untuk mengelabui polisi agar tidak ditilang. Pengendara sepeda motor ini terjaring razia lantaran tak memakai helm dan nekat menerobos lampu merah. Orang tua siswa baru SMKN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi protes di depan gerbang sekolah. Untuk meluapkan kekesalan, para siswa dan orang tua murid juga mengebok gerbong sekolah. Puluhan siswa baru dan orang tuanya memprotes keputusan sekolah SMKN 1 Tambun Utara yang tiba-tiba melarang mereka mengikuti proses belajar di sekolah negeri tersebut.
Padahal sebelumnya, ke-36 siswa telah mengikuti MPLS dan membayar seragam sekolah sebesar 1,7 juta rupiah. Untuk meluapkan kekesalan, selain menggelar orasi, para siswa dan orang tua juga menggembok gerbang sekolah. Sedangkan pihak sekolah belum bisa ditemui. Menurut orang tua siswa, awalnya pihak sekolah menerima penambahan 1 kelas tambahan atas dasar usulan dari kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun setelah ke-36 siswa itu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dan membayar biaya administrasi, pengajuan tersebut mendadak ditolak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bahkan konon, Kementerian Pendidikan akan menghentikan pemberian dana BOS untuk seluruh siswa di sekolah tersebut jika masih menerima siswa di luar jalur PPDB online. Pak malu, Pak. Kamu bilang anak prestasi bisa diterima mana? Anak prestasi kami membuat anak kami baru punya prestasi di sini, Pak, biar bisa diterima di sekolah negeri, Pak. Gitu loh, Pak. Maksud kami itu seperti itu, tapi jangan dipermainkan seperti ini. Bikin psikis anak terganggu. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri Gumuk Rejo, Teras Boyolali, Jawa Tengah tahun ini hanya mendapatkan 5 siswa. Jumlah ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya mendapatkan 1 siswa. Beginilah suasana ruang kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Gumuk Rejo, 2 Teras Boyolali, Jawa Tengah. Meski hanya berisikan 5 siswa, namun para siswa tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar. Para siswa juga mengaku senang sudah masuk di SDN Gumuk Rejo 2, meski siswa kelas 1 sedikit dan masih banyak waktu di taman kanak-kanak. Kelas 1, gitu. Senang nggak masuk kelas 1? Senang. Ini hari pertama ya? Iya. Gitu. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Banyak? Iya. Kalau di sini cuma 5 orang? Iya. Senang nggak? Senang. Tahun ini kami mendapatkan 5 siswa. Itu dari TK yang ada di lingkungan SD kami. Lalu ya ini lumayan banyak lah, tahun lalu itu hanya dapat 1, itu pun dari rumah tangga bukan dari TK. Sementara pihak sekolah sudah mengaku senang mendapatkan murid meski dengan jumlah sedikit. Pada tahun lalu di SD ini hanya mendapatkan 1 siswa, itu pun akhirnya pindah sekolah. Sehingga pada tahun lalu kelas 2 tidak ada muridnya. Ratusan mama di Tegal, Jawa Tengah mendadak menangis berjemaah. Usut punya usut, mama ini menangis karena memperebutkan juara dalam lomba nangis ibu-ibu. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Awalnya ratusan emak-emak ini berkumpul di tenda yang berada di Taman Purbawahana, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Mereka terlihat senyum-senyum dan juga bergembira. Namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, mereka langsung menangis berjamaah. Dan ternyata ratusan mama ini sedang mengikuti lomba nangis ibu-ibu yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Tak ayal, para mama ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya. Lomba nangis yang terbilang langka ini berlangsung cukup meriah hingga jumlah peserta membludak melebihi kuota yang ditetapkan oleh panitia. Setelah
ACC, alhamdulillah untuk pendaftaran itu secara online aja nyampe melebihi batas. Akhirnya tak stop karena tidak ini sih tempatnya kurang. Kita hanya 200 kuota dan tadi sudah langsung penuh 200 kuota dari jam 9. Untuk bisa menangis hingga mengeluarkan air mata, sang juara lomba mengaku ada trik tersendiri, diantaranya memikirkan kesedihan yang sedang dialami. Saya sama anak, tapi dia nggak mau ikut sama saya, mintanya sama neneknya, untuk pertama mamanya. Bayi sih ikut, misalnya sih di neneknya, terus giliran saya punya rumah sendiri, nggak mau ikut sama saya. Itu yang dipikirkan saat ibu, sampai ibu nangis. Selain hadiah untuk juara, peringkat kedua dan juga ketiga, panitia juga menyediakan hadiah hiburan berupa uang tunai bagi 20 peserta lain yang bisa menangis.